Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IG Sina Putri. Sahabat tiga, di video kali ini aku akan membahas tema tentang 7 cara ampuh untuk membesarkan payudara. Mana sih yang lebih ampuh? Nah, sahabat tiga, kebanyakan bagian tubuh manusia akan berhenti tumbuh di waktu tertentu. Nah, berbeda nih sama payudara kamu yang akan terus berubah bentuk dan ukurannya seumur hidup kamu. Nah, teman-teman, sahabat iga, ternyata ada beberapa hal loh yang mempengaruhi tumbuh kembang payudara kamu. Di antaranya itu ada faktor genetik, ada faktor usia, dan ada juga faktor berat badan serta aktivitas fisik yang kamu lakuin. Nah, terlepas dari pengaruh faktor-faktor tersebut, banyak juga orang-orang yang mencari berbagai macam cara untuk membesarkan payudaranya. Karena kebutuhan ini, muncul juga berbagai artikel yang mengulas cara membesarkan payudara. Sayangnya, nggak sedikit juga nih artikel tersebut misalnya aja merupakan mitos belaka. Misalnya aja mengoleskan minyak kayu putih dan pasta gigi. Nah, minyak kayu putih itu kan yang sering kita gunakan sehari-hari untuk menghangatkan tubuh kita. Dan pasta gigi juga dikenal dalam kebutuhan sehari-hari itu untuk menggosok gigi kita supaya bersih. Dan terus, apa aja cara yang buat membesarkan payudara secara alami? Kayaknya kita harus tahu. Di sini tuh ada 3 mitos yang mau aku kasih tahu ke kalian tentang membesarkan payudara yang perlu kamu waspadai. Nah, yang pertama itu memakai Potrelem jelly. Potrelem jelly itu kayak semacam pelembab kulit gitu ya. Nah, di sini itu salah satu mitos populer yang paling populer di media sosial, dan konon hanya dengan mengoleskan Potrelem jelly pada seluruh bagian payudara setiap malam selama 30 hari diyakini dapat mengencangkan payudara. Namun faktanya juga membuktikan memakai Potrelem jelly pada payudara tidak akan membuat tumbuh makin besar. Lagi pula, belum ada penelitian ilmiah yang membahas efektivitas Potrelem jelly dapat digunakan untuk membesar dan juga mengencangkan payudara. Nah, untuk yang kedua itu mengoleskan pasta gigi. Pasta gigi itu kalian kalau ngedenger itu biasanya digunain buat apa? Ya, benar banget, buat gigi, ya kan? Biar putih, biar giginya nggak rapuh dan biar nggak bolong-bolong, ya kan? Nah, di sini juga aneh banget. Kalian juga harus mewaspadai tentang penggunaan pasta gigi untuk payudara kamu. Nah, mitos ini juga bermula dari vlogger yang percaya bahwa pasta gigi dapat mengencangkan kulit dan mengeringkan pori-pori sehingga payudara akan terlihat besar. Kayaknya nggak mungkin sih, cuman vlogger ini sih yang kayak viralin gitu. Nah, mereka juga mengatakan bahwa efeknya akan makin manjur kalau pasta gigi dicampur dengan pelembab kulit atau Potrelem jelly. Tentunya klaim ini juga salah dan belum ada penelitian yang membuktikan efektivitasnya. Sahabat iga, sebenarnya rasa kencang yang mereka rasakan itu berasal dari sifat odol yang bikin kulit kering. Karena saat pasta gigi yang sudah mengering di kulit itu dibilas, sensasi kulit mengencang pun akan hilang. Dan juga payudara tidak akan membesar dan juga mengencang. Sahabat iga, parahnya lagi senyawa yang terkandung di dalam pasta gigi ini berefek buruk bagi kulit kamu. Dan juga seperti efeknya itu kayak iritasi, alergi, dan juga bikin kulit kering gitu. Sahabat iga, yang ketiga itu memberikan minyak kayu putih. Nah, membalurkan minyak kayu putih pada payudara kemudian memijatnya perlahan dikatakan juga bisa membesarkan payudara. Nah, kenyataannya nggak begitu. Kenapa? Nah, karena pada dasarnya tidak ada minyak ataupun krim yang bisa memperbesar payudara kamu. Krim dan pil yang klaim bisa menambah ukuran serta mengencangkan payudara faktanya hanyalah membuang-buang uang aja ya say. Nah, terus gimana sih cara untuk membesarkan dan mengencangkan payudara yang benar? Nah, sebenarnya itu nggak ada ya cara alami yang bisa ngebuat payudara kita tuh lebih besar dengan sendirinya gitu, nggak ada. Nah, satu-satunya cara untuk membesar ukuran payudara kalian itu dengan operasi implan. Tapi ada juga beberapa cara nih, diantaranya itu dengan makan makanan, bisa juga suplemen yang bisa dinilai juga membantu mengencangkan payudara. Dan apa aja sih cara-caranya? Nah, sahabat iga, yang pertama itu operasi implan payudara. Nah, ini tuh udah sering banget kita dengar ya operasi implan payudara ini. Dan operasi implan payudara ini adalah operasi augmentasi payudara dan biasanya dilakukan dengan implan payudara atau transfer lemak. Nah, selain bertujuan untuk
mengangkat payudara atau dalam bahasa kedokteran itu biasanya disebut dengan mastektomi dalam bentuk ulang payudara. Nah, sahabat Iga, implan payudara itu ada 2 jenis loh, yakni yang umum digunakan itu adalah silikon. Silikon itu dalam bentuk gel cairan padat yang menyerupai plastik. Dan yang kedua itu ada saline. Saline itu adalah air garam steril. Nah, tiap jenis implan juga punya kekurangan dan kelebihan juga loh sahabat. Di antaranya itu yang dapat bertahan hingga 10 sampai 15 tahun. Nah, implan ini ditetapkan di antara otot-otot payudara dan juga jaringan payudara. Nah, kabar baiknya operasi ini tergolong aman kalau dilakukan dengan dokter yang sudah berpengalaman dalam operasi bedahan plastik atau bedah payudara. Nah, walau begitu, implan payudara juga punya resiko sendiri, yaitu diantaranya pendarahan, infeksi, jaringan payudara menjadi mengerut, dan juga kebocoran implan dan bekas sayatan pada payudara. Ngeri ya gengs ya. Sahabat Iga, yang kedua adalah makan makanan yang menunjang hormon estrogen. Nah, sahabat, mengatur makanan rupanya juga dipercaya sebagai cara alami mengencangkan payudara loh. Di antaranya adalah makan buah kaya fitostrogen seperti pepaya, apel, kurma, dan juga delima. Nah, ada juga sayuran. Sayurannya itu seperti lobak, wortel, terong, bawang, dan juga timun. Nah, ada juga kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu seperti walnut, pistachio, dan juga chestnut. Nah, asam lemak dari zaitun juga bisa, asam lemak zaitun dari alpukat maksudnya juga bisa dipercaya untuk membantu memperbesar ukuran payudara loh. Nah, makanan ini sebenarnya membantu menaikkan berat badan. Tapi peningkatan badan otomatis akan menambah ukuran payudara karena struktur payudara terdiri dari jaringan lemak, kelenjar, nah serta saluran untuk menyalurkan ASI. Namun, saluran tersebut tidak bisa membesar ataupun ukurannya dapat menyesuaikan jumlah susu yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan jaringan lemak, payudara yang sangat dipengaruhi oleh jumlah lemak tubuh. Nah, sahabat Iga, yang ketiga itu ada suplemen. Nah, mengkonsumsi suplemen payudara yang mengandung hormon lain untuk membesarkannya. Nah, penambahan hormon estrogen atau insulin-like growth factor 1 diklaim dapat mempengaruhi ukuran payudara. Namun, lagi-lagi belum ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan efektivitas suplemen terhadap ukuran payudara. Nah, bahkan penelitian juga menemukan beberapa kandungan berbahaya di dalamnya yang dapat berbahaya untuk manusia. Nah, senyawa itu juga diduga bisa mengurangi tingkat kesuburan yang memicu kanker payudara sehingga menimbulkan kerusakan organ hati. Nah, yang keempat itu adalah olahraga. Nah, diantaranya adalah yang pertama adalah push up, yang kedua adalah push up wall process. Wall process yaitu push up di dinding arm cycle dengan cara rentangkan kedua tangan dan dilakukan gerakan memutar beberapa kali. Jadi rentangkan kedua tangan dan itu memutar gitu ya. Kayaknya begitu deh. Nah, terus ada juga chest press extension. Nah, dilakukan dengan berbaring sambil memegang dumbbell kedua tangan. Jadi kayak gini, tuh, begini juga bisa. Nah, kayak gini. Ikutin teman-teman di rumah. Nah, itu dia tadi cara-cara untuk membesarkan payudara kamu. Nah, itu yang tadi di atas memang itu belum terbukti efektivitasnya. Cuman ya mungkin kalau dari ngegemukin makanan bisa kali ya, karena itu masuk logika sih. Karena kalau kayak olahraga sama makanan yang kayak yang bergizi itu kan bisa juga untuk menggemukkan, dan dari gemuk itu lemaknya bisa langsung lari ke payudara kita sehingga dapat membesarkan payudara kita. Dan kalau misalkan olahraga itu berguna juga, karena menurutku logika juga, karena kan olahraga itu kan bisa membentuk otot, menyehatkan tubuh kita sehingga peredaran darah kita itu jadi lancar, dan itu menurutku juga masuk logika juga. Dan untuk kalian semua teman-teman Iga, jangan lupa untuk merawat payudara kamu dengan menggunakan bra yang pas dan sesuai, dan juga mempertahankan berat badan ideal. Dan kalian juga bisa melakukan olahraga rutin, dan jangan merokok ya, karena nggak boleh merokok untuk perempuan, nggak bagus untuk kesehatan dan paru-paru kita. Oke? Nah, kalian juga nggak harus mengkonsumsi makanan sehat dan memeriksa kesehatan sendiri atau sadari, cek diri sendiri.
Oke, jaga kesehatan kamu di rumah dimanapun kamu berada, dan tetap safety untuk diri sendiri dan untuk menjaga kesehatan orang lain. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu memakai masker kalian agar kalian terhindar dari COVID. Nah, bye bye semuanya. Assalamualaikum.